semuanya. Hai. Kita dari Kelompok 6. Tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum itu kita akan memperkenalkan kelompok kita. Oke, yang pertama dari aku. Aku di kelas Tegar Baskoro, NIM I0524045. Aku Putri Salsabila Suza, NIM I0524018. Aku Hasanul Fadilah dengan NIM I0524016. Aku juga Adinda Ulia Putri dengan NIM I0524054. Dan yang terakhir dan paling terakhir, aku Muhammad Safa Azari, NIM I0524001. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di mana nih? Iya tuh, apa itu? Apa ya? Oke teman-teman, kita sekarang sudah ada di Pura Mangkunegara. Mari kita saksikan Pura Mangkunegara. Stay tune. Dadah. Dadah. Oke, kita di sini sedang berada di Taman Balai Warni. Jadi sebelum kita menjelaskan di sini, ada baiknya kita menjelaskan kenapa Mangkunegaran ini berdiri. Jadi awalnya ini dulu masih ada perseteruan dengan VOC. Jadi sebagai Mangkunegaran pertama atau Raden Mas Said dulu itu sering merepotkan VOC dikarenakan perang gerilyanya beliau dalam menghadapi VOC. VOC sering kewalahan dalam menangani hal ini. Lalu apa cara VOC untuk bisa menyelesaikan hal ini? Pihak VOC sendiri dia melakukan taktik ngomongnya dengan perjanjian, yaitu membujuk Pakubuwono untuk memberikan lahan kepada Raden Mas Said, yang akhirnya lahan ini menjadi Mangkunegara. Jadi perjanjian ini terjadi di Salatiga dengan nama perjanjian Salatiga, yaitu disaksikan oleh Pakubuwono I, Hamengkubuwono, lalu pihak Belanda VOC gitu. Ya, dan perjanjian itu menghasilkan pemecahan di pembagian wilayah antara Kasunanan dan Mangkunegaran, yaitu pada saat itu pada Pakubuwono II dengan Raden Mas Said. Akhirnya dibangunlah bentuknya Mangkunegaran pada 1757. Oke, ayo lanjut. Oke teman-teman, nah seperti yang kita sudah lihat sebelumnya, kita udah ada nih di Pura Mangkunegaran. Nah tapi sebelumnya, kalian tahu nggak ternyata kalau Pura Mangkunegaran itu pertawanya adalah rumah pribadi mirip rumah biasa di Pasar Legi. Nah baru setelah Kanjeng Gusti Mangkunegaran kedua itu baru terbentuk Pura Mangkunegaran yang seperti kita lihat sekarang. Nah itu proses dibangunnya cukup lama, sekitar 62 tahun. Dan itu dimulai pada 1804 sampai 1866. Cukup lama ya teman-teman untuk pembangunan sebuah building ya teman-teman. Nah bisa kita lihat teman-teman. Dan ini adalah bentuk penampakan dari ruang pertemuan Pura Mangkunegaran sampai sekarang. Nah, dulu Pura Mangkunegaran ini memiliki kekuasaan dari Solo Utara dan Wonogiri. Sebagai pembatasnya itu ada di rel Slamet Riyadi. Ketika rel ke arah selatan itu punyanya Keraton Kasunanan Hadiningrat. Lalu rel ke utara, rel Slamet Riyadi ke utara itu mempunyai kekuasaan Mangkunegaran. Sekarang Pura Mangkunegaran sendiri sudah berganti, jadikan cagar budaya di Kota Surakarta. Nah, teman-teman, kalau dilihat-lihat, bangunan Pura Mangkunegaran ini berbeda dengan bangunan tradisional lainnya. Mengapa demikian? Karena bangunan Pura Mangkunegaran didesain oleh arsitektur dari Belanda yang memadukan desain Jawa dan Eropa. Nah, siapa arsitektur tersebut? Arsitektur tersebut adalah Thomas Carlson. Jadi, kenapa kita pilih Pura Mangkunegaran ini? Karena Pura Mangkunegaran ini adalah salah satu cagar budaya yang ada di Solo. Dan ini adalah salah satu bukti cinta tanah air kita sebagai pemuda-pemudi bangsa Indonesia, yaitu
melestarikan dan mengenal Pura Mangkunegaran sebagai budaya yang ada di Indonesia.